Terima kasih Bu Tria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambut salam hangat saya. Apa kabar? Tentunya pada siang hari ini sangat meriah, ya, sangat gembira melaksanakan pestanya para marketer Prioritas Group dalam titel acara kita yang luar biasa, Gelegar Nasional Marketing Attack. Sebelumnya yang saya hormati Bapak-bapak Dewan Komisaris Prioritas Group, Founding Father yang hadir pada hari ini, khususnya yang terlibat dalam acara ini Bapak Cahyadi Tejakusuma dan Bapak Haji Ayub Agani serta Bapak Haji Muhammad Soleh. Yang saya hormati juga rekan-rekan direksi, Dirwil, Dirop, Menop, serta para semua marketer yang sangat kita cintai. I love you full. Tentu gak ketinggalan juga ya teman-teman kita, para fasilitator acara ini, rekan-rekan panitia, dan juga khususnya kepada brand ambassador kita, Mas Sultan Jorgi dan Mbak Tri Anissa Tiapsari, yang mudah-mudahan masih tetap stay tune dalam acara ini. Ya, baik, luar biasa sekali acara ini. Di tengah kegembiraan kita, di tengah kebanggaan kita terhadap bagaimana kebesaran perusahaan ini, ya, ada keharuan terhadap beginilah kita terus berjuang mensiasati kondisi setiap perubahan zaman, apalagi yang sekarang sedang kita hadapi dalam 2 tahun terakhir ini. Kita berhadapan dengan sebuah kondisi yang tidak mudah, pandemi yang telah meluluh lantakkan perekonomian dunia. Tapi kita insan prioritas selalu belajar, selalu ada hikmah positif di tengah kondisi yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Ya, sebelumnya kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia nikmat yang telah diberikannya kepada kita, sehingga kita tetap bisa berkumpul bersama, kita tetap berjuang bersama, kita tetap bisa beraktivitas menjalani kehidupan ini, sehingga bisa benar-benar memberikan manfaat dan berkah bagi semua insan prioritas. Salawat beriring salam tentunya terhenti-hentinya kita kirimkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, telah membawa kita semua dari alam yang kegelapan menjadi alam yang lebih berperadaban. Ya, baik, sekali lagi, walaupun saya tahu kita tidak bisa ya berinteraksi seperti halnya kalau ketika kita bertemu, ya, tapi saya berharap semua kita yang ada di seluruh Indonesia di tempat masing-masing jawab sekali lagi salam hangat saya dengan semangat, dengan penuh gegap gempita. Apa kabar? Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah bagi kita semua dulu. Ya, baik. Kita semua pada hari ini menyaksikan dan melihat dan merasakan bagaimana struggle-nya perusahaan kita, struggle-nya orang-orang yang berada di dalam perusahaan Prioritas Group yang tercinta ini. Cerita-cerita yang sudah tak asing lagi bagi kita. Saya yakin kita semua tidak pernah dan tidak ada yang lahir tiba-tiba menjadi orang senang, menjadi orang kaya, menjadi orang yang berhasil. Semuanya pasti dimulai dari titik nol. Pernah mendengar kata from zero to hero? Saya yakin
Semua teman-teman pernah mendengar kata-kata ini, ya. Ya, kata-kata ini menjadi begitu terkenal ketika terbitnya sebuah novel di tahun 2006 karya Solihin Abu Izzuddin yang berjudul From Zero to Hero. Ini sebuah quote yang menurut saya sangat luar biasa dan akan menjadi abadi sepanjang masa. Sehebat apapun perubahan kehidupan ini, sehebat apapun perubahan teknologi, tetaplah di situ ada nilai-nilai perjuangannya. Dan kita sendiri adalah bagian dari pelaku-pelaku perjuangan itu. Cobalah ingat kembali bagaimana dulu masa-masa kita ketika bergabung di perusahaan ini. Ada yang mungkin untuk beli sepatu saja tidak punya uang. Mungkin ada yang datang ke kantor dengan pakaian ala kadarnya, dengan sebuah kepercayaan diri yang begitu rendah. Coba ingat kembali siapa kita dulu ketika datang di perusahaan ini. Kemudian kita lihat lagi potret kita ketika kita bersama-sama berjuang di perusahaan ini. Kita sering berinteraksi di grup Facebook, ya. Saya begitu bangga, begitu haru, begitu respect kepada semua teman-teman. Karena hampir semua kita punya kisah-kisah heroik di dalam perjuangan bersama Prioritas Group ini. Luar biasa. Sesuatu hal yang saya yakin itu tidak mudah dan juga belum tentu bisa dilakukan oleh semua orang. Hanya orang-orang yang punya mental terlatih, hanya orang-orang yang berada di lingkungan yang positif, yang melihat masa depan dengan sebuah hal yang positif, kemudian bisa menciptakan sebuah komunitas yang bagaimana dia mampu membawa semua anggotanya untuk ikut dalam sebuah gerbang perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Saya yakin cerita itu semua ada semua sama kita. Bukan sama Anda saja, termasuk kami para Dewan Founding Father kita, Dewan Komisaris kita, Dewan Direksi kita. Semuanya kita mengalami hal yang sama. Maka dari itulah kita lebih mudah menyamakan frekuensi perjuangan kita ini. Karena kita memang berada dalam sebuah fase yang sama dalam kehidupan ini. Ya, ingat kembali apa yang sudah Anda lakukan. Sudah sejauh mana kita melangkah, sejauh mana kita berubah diri kita. Dan kemudian kita lihat lagi juga kepada titik saat ini, sudah di mana kita. Baik itu secara perubahan ekonomi, baik itu dari segi perubahan pengetahuan, baik itu dari segi perubahan sikap mental dan perilaku kita. Apalagi kalau kita mendapatkan gift dari perusahaan ini berupa jabatan, berupa materi dan lain-lain. Syukur alhamdulillah. Tanpa kita sadari ternyata kalau kita dengar istilah zero to hero, wah, mungkin kita nggak menyadari ternyata kita sudah menjadi bagian penting dari kata tersebut. Ya, gampang saja mengukurnya. Coba lihat di keluarga Anda, bagaimana perubahan nasib di keluarga kita, bagaimana perubahan ekonomi kita, bagaimana respek lingkungan sosial kepada kita. Ya, inilah saktinya kalimat zero to hero ini. Dan kita patut bersyukur sekali lagi. Kita berada dalam sebuah komunitas, dalam sebuah wadah yang luar biasa ini. Ya, di mana interaksi kita begitu cair. Support yang begitu luar biasa diberikan oleh pendiri-pendiri perusahaan kita terhadap kita semua. Ya, atas apa yang sudah kita perjuangkan bersama-sama,
Sekali lagi, ayo kita berikan aplaus yang meriah buat kita semua. Yuk. Dan kalau kita lihat sampai sehari ini, kenapa perusahaan kita, ya kita tidak mengatakan hebat, tapi paling tidak Prioritas Group sampai saat ini masih begitu eksis. Bahkan saya berani katakan, kita dalam melewati masa pandemi kemarin bisa meletakkan sebuah fondasi yang jauh lebih baik daripada kondisi sebelum pandemi. Ini tak terlepas dari bagaimana perjuangan semua teman-teman, perjuangan semua tim dalam rangka ya memperjuangkan kapal besar Prioritas Group ini, dalam rangka membawa kita kepada semua kesejahteraan yang lebih baik lagi. Ya, jadi Zero to Hero dalam praktek sehari-hari, dalam realitas sehari-hari sangat begitu dekat dengan kita. Dan kita adalah bagian dari perilaku-perilaku perjuangan merubah sesuatu dari hal yang kecil menjadi besar, dari hal yang buruk menjadi baik, dari sesuatu yang rendah menjadi yang tinggi. Ya, luar biasa. Dan pada hari ini kita menyaksikan bagaimana luar biasanya kita beradaptasi, kita bertransformasi. Berkumpul kurang lebih 16.000 orang dalam satu wadah teknologi, dalam satu wadah perubahan transformasi digital. Walaupun perubahan itu tidak mulus, termasuk kita saksikan hari ini, ya begitu ada juga beberapa problem-problem yang kita bisa hadapi dalam perubahan ini. Tapi begitulah memang, perubahan tidak mungkin bisa terjadi begitu mulus-mulus saja. Perubahan itu harus mulai kita perjuangkan terus-menerus, kita perbaiki secara terus-menerus. Karena tidak ada bentuk kesempurnaan yang jelas terhadap sebuah perubahan itu. Yang pasti adalah perubahan kita harus gulirkan terus, kita perbaiki kekurangannya. Dan karena itulah jaminannya perusahaan ini bisa terus, bisa eksis puluhan tahun ke depan, ratusan tahun ke depan, bahkan kalau perlu sampai dunia ini sudah tidak ada lagi. Ya, dan kita semua ya patut berbangga kepada insan-insan Prioritas Group yang sering kali saya sebutkan bahwa kita tidak kalah kualitas SDM kita dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Tidak kalah. Walaupun kita berasal dari kampung yang terjauh, berasal dari daerah yang terpencil, tapi dengan kebersamaan, dengan sharing knowledge yang kita lakukan lewat berbagai media, jarak itu sudah semakin tiada batas lagi. Dan tak heran, ya, walaupun kita tersebar di seluruh Indonesia, kita berada dalam sebuah semangat yang sama, kita berada dalam sebuah cita-cita yang sama, dan insya Allah kita juga tetap berada dalam sebuah prestasi yang sama-sama baik. Ya, oke? Gimana? Tetap semangat? Ya. Jadi saya pikir sekali lagi ini adalah merupakan acara puncak dari rangkaian gerakan meningkatkan skala aktivitas marketing kita. Ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi landasan untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi, menjadi sebuah topangan untuk kita bisa menjadi lebih besar lagi. Dan ini sudah kita deklarasikan dengan sebuah tema besar yang kita usung di tahun 2002 ya, nanti, yaitu Beyond the State. Nanti kalau saya jawab Beyond the State, teriakkan Beyond the State, Anda jawab Beyond. Beyond the State. Oke. Ya. Oke, baik. Mudah-mudahan acara ini juga menjadi sebuah simbol
bagaimana kita nanti menutup bulan Desember ini dengan prestasi yang luar biasa, dengan sebuah semangat yang luar biasa, dan insya Allah kita song-song tahun 2022 dengan kinerja yang jauh lebih hebat lagi. Oke, beyond the stand. Baik, saya rasa cukup arahan dan motivasi dari saya. Namun izinkan saya membaca sepenggal puisi sebagai wujud kecintaan, sebagai wujud kebersamaan, dan sebagai wujud bahwa kita semua bersaudara berada dalam sebuah kapal besar Prioritas Group. Sebuah puisi yang khusus buat Anda semua. Doa seorang prajurit untuk putranya. Tuhanku, bimbinglah putra dan putriku agar memiliki kekuatan untuk menyadari ketika ia lemah dan berani menghadapi dirinya sendiri tak kala ia takut, yang tetap tegar menghadapi kekalahan, namun selalu rendah hati dalam kemenangan. Tuhanku, jadikanlah putra dan putriku agar tidak berada di jalan yang mudah dan lunak, tapi berada di jalan yang keras dan penuh tantangan, agar mereka dapat tetap tegak di tengah badai dan memiliki belas kasih terhadap sesama. Berikanlah mereka kerendahan hati agar selalu ingat akan kesederhanaan dan keagungan sejati, keterbukaan pikiran, kelembutan, dan kebijaksanaan dalam perbuatan. Dengan demikian, kami ayahnya dengan bangga akan bisa berkata, hidupku tidaklah sia-sia. Terima kasih. Semoga perjuangan kita ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kedepannya kami semua berharap kita semua insan Prioritas Group harus menjadi duta kebanggaan Prioritas Group. Duta kebanggaan di lingkungan keluargamu, duta kebanggaan di lingkungan sosialmu, dan duta kebanggaan di lingkungan perusahaan. Terima kasih, sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.